15 menit berlalu dari jadwal yang sudah ditentukan ya, dan mungkin nanti untuk yang lainnya bisa menyusul Mbak Dona. Jadi mungkin bisa dimulai. Baik, izin Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja acara pada pagi hari ini. Izinkan saya membuka acara pada pagi hari ini dengan satu buah pantun terlebih dahulu. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala KPN Fakfak Pak Samsudin, yang kami hormati para kuasa penggunaan anggaran Satuan Kerja Kementerian Lembaga di lingkup Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana, serta yang kami banggakan Bapak Ibu sekalian yang terus serta hadir pada acara hari ini. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas ridhonya lah kita dapat hadir pada acara pelaksanaan kegiatan Sedap 067 dengan tema sosialisasi rollout penyampaian dan validasi LPJ Bendahara, penerimaan melalui sakti dan persiapan laporan keuangan. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum melanjutkan ke acara berikutnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa akan saya pimpin menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, marilah kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri sebentar. Baik, Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, sambutan dari Kepala KPN Fakfak kepada Pak Samsudin. Waktunya saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Dona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Bendahara, Staf Keuangan, Satuan Kerja Mitra KPPN Fakfak. Yang saya hormati Mas Abi selaku narasumber kegiatan kali ini, serta hadirin seluruh peserta Sedap 067 yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmatnya kita bisa dipertemukan kembali dengan kegiatan yang penuh manfaat ini. Bapak dan Ibu yang berbahagia, acara Sedap kali ini merupakan acara perdana yang diselenggarakan oleh KPPN Fakfak
Nah, SEDAP ini merupakan kependekan dari Sharing dan Edukasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan KPPN 067 Fakfak ya. Jadi kalau kita bicara SEDAP itu sebenarnya adalah sebuah seni meramu masakan agar menjadi nikmat dan enak untuk dinikmati begitu ya. Nah, kurang lebih sedap ini juga gambarannya adalah bagaimana kita bisa meramu dan menyusun sebuah laporan keuangan yang berkualitas ya, atau memenuhi karakteristik kualitatif, yaitu handal, relevan, dan dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Ke depan, Bapak dan Ibu, acara Sedap 067 ini rencananya akan dilaksanakan secara rutin setiap bulan sebagai sarana untuk memberikan bimbingan dan konsultasi bagi satuan kerja mitra KPPN Fakfak terkait dengan akuntansi dan pelaporan keuangan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, untuk tema perdana di acara Sedap kali ini adalah pelaksanaan rollout, penyampaian, dan validasi LPG Bendahara Penerimaan melalui aplikasi Sakti dan juga persiapan laporan keuangan audited Satuan Kerja Mitra KPPN Fakfak. Hal ini kita tahu merupakan tindak lanjut dari kebijakan migrasi penyampaian dan validasi LPG Bendahara dari yang sebelumnya kita menggunakan aplikasi Sprint ke aplikasi Sakti yang tujuannya adalah untuk simplifikasi proses bisnis. Jadi kita supaya ada penyederhanaan dan lebih mudah dalam proses bisnisnya sehingga lebih simpel dan tentunya lebih membantu Bapak dan Ibu semuanya ya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu yang berbahagia, sehubungan dengan penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Kementerian Lembaga tahun 2023 audited, mungkin kita semua perlu memperhatikan beberapa hal. Jadi Satker dalam hal ini Bapak dan Ibu semuanya itu dapat melakukan koreksi data LKKL tahun 2023 unaudit ya yang sudah kita kirimkan, yang baik yang mengakibatkan perubahan data SPAN maupun yang tidak mengakibatkan perubahan data SPAN. Dan kemarin kita juga sudah bersurat bahwa koreksi data LKKL tahun 2023 unaudit itu dilakukan sampai dengan tanggal batasnya adalah 6 Mei. Nah, kemudian seluruh koreksi dalam hal ada perbaikan atau perubahan data LKKL tersebut harus dikomunikasikan dan disetujui oleh pemeriksa BPK pada masing-masing KL. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, izin saya juga mengingatkan kembali bahwa untuk batas akhir terkait dengan penyampaian LPG nanti untuk bulan April adalah 10 Mei dan untuk batas akhir penyampaian dari eh, LK audited bagi Satker adalah paling lambat di 13 Mei. Nah, tentunya kita mengharapkan penyampaian LK dapat disampaikan tepat waktu dan juga yang terpenting adalah akurat atau valid. Sehingga dapat dikatakan tadi sebagai LK yang memiliki karakteristik kualitatif ya, yaitu andal, relevan, dan dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Eh, Mungkin itu Bapak dan Ibu, dan sebelum saya tutup juga saya ingatkan kembali Bapak dan Ibu terkait dengan implementasi CMS agar Bapak dan Ibu bisa melaksanakan modernisasi pembayaran ya, karena di pekan kemarin kita sudah melaksanakan FGD. Kita harapkan modernisasi pembayaran itu dapat kita laksanakan dengan menggunakan CMS, kemudian juga menggunakan kartu kredit pembayaran ya bagi Bapak dan Ibu yang ada UPKKP-nya, dan juga meningkatkan transaksi melalui digital payment atau DigiPay. Mungkin itu Bapak dan Ibu sebagai pengingat dari kami. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari Bapak dan Ibu semua. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka secara resmi kegiatan Sedap 067 ini saya nyatakan dibuka. Demikian dari saya ucapkan selamat menyimak dan selamat berdiskusi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Samsudin atas sambutannya. Langsung saja Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke materi sosialisasi rollout penyampaian dan validasi LPJ Bendahara, penerimaan melalui sakti dan persiapan laporan keuangan yang akan dibawakan oleh narasumber dari tim seksi Vera KI kepada Mas Abi. Waktunya saya persilakan.
Baik, terima kasih Mbak Dona atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyapa Bapak dan Ibu sekalian ya. Pak Samsudin selaku Kepala KPPN Fakfak, kemudian Bapak dan Ibu Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Mitra KPPN Fakfak, dan juga Bapak dan Ibu eh, Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Mitra KPPN Fakfak, dan eh, operator laporan WAKPA dari Satuan Kerja Mitra KPPN Fakfak. Kami mengucapkan terima kasih pada Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Kemudian kami juga izin memperkenalkan terkait dengan acara Sedap 067 ini sebagai upaya kami untuk dapat meningkatkan koordinasi kemudian layanan kami kepada Bapak Ibu dalam rangka untuk meningkatkan eh, kualitas ya, meningkatkan kualitas laporan keuangan satuan kerja yang tentu dapat ini ya, dapat sesuai kualitasnya itu relevan, handal dan dapat dipahami dan dapat dibandingkan. Baik untuk edisi kali ini, Sedap 067 ini, eh, yang terbaru ini adalah rollout penyampaian dan validasi bendahara penerimaan melalui aplikasi Sakti. Nah, ini merupakan tindak lanjut dari eh, upaya kita untuk menggunakan aplikasi ini menjadi satu gitu kan. Sebelumnya menggunakan Sprint, eh, mungkin database-nya mungkin terpisah, sekarang jadi satu, jadi di Sakti gitu ya. Dan Izin untuk Mas Abi, materinya belum kelihatan Mas. oh iya, baik. Mungkin sudah kelihatan ya Mbak Dona. Sudah, sudah Mas, Oke, aman. siap. Nah, untuk laporan laporan ini ya Bapak dan Ibu, laporan bendahara penerimaan ya kita memang ini fungsinya untuk melihat ya jumlah kas yang ada di yang sudah keluar gitu dari rekening kas umum negara ke bendahara penerimaan. Nah, ini kalau kita menggunakan Sakti sekarang menjadi satu ya, maksudnya database-nya satu, kemudian pelaporannya menjadi lebih mudah gitu kan. Kemudian ada juga terkait dengan laporan keuangan audited. Nah, ini kemarin Bapak dan Ibu kita juga sudah mengevaluasi dari pelaporan unaudited itu sendiri sudah dilaksanakan cukup baik ya, artinya sudah semua satker di lingkup KPPN Fakfak sudah melaksanakan dengan tepat waktu. Mungkin hanya saja untuk kelengkapan ya Bapak dan Ibu, mungkin kami mendorong supaya sesuai dengan peraturan PMK yang terbaru tentang eh, laporan tentang sistem akuntansi instansi ya, itu selain ada laporan-laporan atau yang biasa dilaporkan, ada juga telaah WAKPA gitu kan. Itu mungkin mungkin selanjutnya slide selanjutnya. Nah, ini untuk deadline ya, deadline yang ada baik dari akuntansi dan pelaporan keuangan di bulan Mei juga dengan LPJ Bendahara. Yang pertama itu ada LPJ Bendahara seperti biasa yaitu tanggal 10 ya, 10 bulan berikutnya untuk periode pelaporan bulan April. Nah, untuk sekarang ini LPJ baik dari LPJ pengeluaran kemudian LPJ penerimaan itu dilaporkan dengan menggunakan aplikasi Sakti. Nah, untuk yang terbaru ini nanti kita akan ada di akhir nanti ada tutorial ya Bapak dan Ibu terkait dengan L- pengiriman dan validasi dari LPJ Bendahara Penerimaan. Nah, sebenarnya caranya juga tidak terlalu jauh ya dibanding, maksudnya sama dibanding LPJ Bendahara Pengeluaran, tetapi nanti kita coba ulang lagi ya Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya selain pengumpulan LPJ Bendahara ini ada Rekon Saktispan. Nah, ini rekon eksternal. Nah, pada bulan kemarin, bulan
Maret kemarin kita telah menyelesaikan penyelesaian transaksi dalam konfirmasi. Nah, khusus untuk bulan April ini sudah mulai ada penyelesaian to-do list dan penutupan buku. Jadi mungkin nanti sekitar tanggal 15 atau kalau nggak salah 16 itu nanti di aplikasi Sakti Bapak dan Ibu sudah muncul to-do list ya, mana-mana yang harus diselesaikan gitu kan. Nah, selanjutnya juga selain Rekon dan LPJ ada juga pengumpulan LK Wakpa Audited. Nah, di sini aplikasinya untuk surat penyampaian itu dilakukan di aplikasi Monsakti laporan Satker tahun anggaran 2023. Kemudian Bapak dan Ibu juga dapat mengirim LK bentuk PDF pada Linktree Sedap 067. Nah, untuk deadline-nya sendiri, Rekon Saktispan ini nanti diatur sendiri ya eh, dalam surat Direktur Jenderal Perbendaharaan eh, terkait dengan Rekon Saktispan mulai dari bulan Maret sampai bulan November. Nah, selanjutnya kalau LK Wakpa ini juga diatur juga oleh surat Direktur Jenderal Perbendaharaan ya Bapak dan Ibu. Nah, ini deadline-nya 13 Mei tahun 2024. Nah, ini mungkin sebelumnya kita ingin apa ya menyentuh materi terkait rekonsiliasi sedikit ya Bapak dan Ibu atau merefresh. Nah, mungkin ini ada definisi rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa subsistem atau subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Nah, tujuannya untuk memperoleh keandalan serta meningkatkan akurasi dan validitas data yang disajikan dalam laporan keuangan. Nah, ini contoh rekonsiliasi internal. Contohnya ada rekonsiliasi internal, eksternal, dan PNBP terpusat. Kalau untuk internal sendiri ya Bapak dan Ibu, mungkin sudah familiar juga. Yang pertama itu antara Wakpa dan Bendahara. Nah, ini biasanya termuat di LPJ Bendahara Bapak dan Ibu. Kemudian ada juga antara Wakpa dan WakPB. Ini biasanya perlu dilakukan rekonsiliasi ya, mengingat kalau kita menutup buku antara BMN dan laporan keuangan itu perlu jeda waktu, biasanya semesteran atau tahunan gitu ya Bapak dan Ibu, itu menghitung penyusutan gitu kan. Nah, untuk melaporkan WakPA dan WakPB itu hasilnya neracanya harus sama gitu. Jadi perlu dilakukan rekonsiliasi antara WakPA dan WakPB ketika membuat laporan WakPA dan WakPB tersebut gitu. Nah, selanjutnya ada rekonsiliasi eksternal. Ini dilakukan oleh Satker dengan KPPN ya. Seperti biasa yang tadi itu ada penyelesaian TDK, kemudian to-do list, penyelesaian to-do list, dan juga tutup buku bulanan. Nah, ini rekonsiliasi ini memang secara otomatis, tetapi mungkin ada beberapa kondisi seperti PNBP atau pengembalian belanja itu yang kita harus cocokkan secara manual dan kita monitoring terus dari aplikasi Monsakti. Nah, selanjutnya ini khusus rekonsiliasi PNBP terpusat. Nah, ini khusus untuk Satker yang memiliki PNBP, penggunaannya ditetapkan secara terpusat dengan minimal transaksi 2.000 transaksi. Nah, ini rekonsiliasinya dilaksanakan dengan KPPN khusus penerimaan. Baik, nah ini kan berdasarkan surat Dirjen Perbendaharaan nomor S40 ya, PP6 yang mengatur pelaksanaan rekonsiliasi eksternal periode Maret sampai November. Nah, untuk April ada deadline penyelesaian TDK itu mulai tanggal 16 April sampai dengan 31 Mei 2024. Dan jadi Bapak dan Ibu sebenarnya sudah bisa mengecek ya untuk penyelesaian TDK di aplikasi Monsakti masing-masing Bapak dan Ibu apakah ada selisih antara SPAN dan Sakti gitu. Nah, untuk penyelesaian to-do list pelaporan yang ini deadline-nya 13 sampai 31 Mei 2024.
bersamaan juga dengan penutupan permanen. Jadi kalau sudah tidak ada transaksi lagi, penyelesaian TDK dan to-do list sudah terselesaikan, Bapak dan Ibu bisa menutup secara permanen ya untuk periode 2024-04. Nah, nanti apabila semuanya sudah dilaksanakan ini akan muncul SHR. Nah, SHR tidak kena sanksi gitu kan. Nah, kemudian apabila tidak melakukan rekon, akan ada pengenaan sakti yang sanksi dengan TMT 1 Juni 2024. Baik, mungkin langkah-langkah rekonsiliasi eksternal ya antara rekon sakti dan SPAN, Bapak dan Ibu bisa cek ya, tadi cek TDK ya, transaksi dalam konfirmasi pada aplikasi Mon Sakti ya, dengan role Labsatker tahun 2024. Nah, caranya cukup mudah. Nah, nanti kalau Bapak dan Ibu sudah membuka role Labsatker tahun 2024, Bapak dan Ibu bisa klik menu rekonsiliasi dan klik rekon SPAN. Nah, untuk cek apa saja yang menjadi selisih, bisa melihat di rekonsiliasi rekonsakti SPAN tadi di TDK detail gitu kan. Nanti kalau ada selisih, silahkan dicek dan kemudian konfirmasi ke kami ya Bapak dan Ibu. Nah, biasanya untuk TDK yang perlu dilakukan konfirmasi ini ada PNBP dan pengembalian belanja ya. Biasanya bisa salah kode akun atau mungkin Bapak dan Ibu ketika menyetor mungkin salah ini ya, salah yaitu tadi akun ya. Jadi perlu konfirmasi juga itu terkait TDK baris PNBP maupun pengembalian belanja. Nah, kemudian untuk to-do list Satker yang bisa dimulai nanti tanggal 16 itu ya Bapak dan Ibu, itu bisa dilihat di Sakti atau Mon Sakti. Kalau Bapak dan Ibu login aplikasi Sakti ini kan nanti terlihat ya to-do list yang menanti gitu kan. Nah, kemudian to-do list itu diselesaikan bersama dengan TDK tadi, baru nanti menutup buku kan, menutup buku secara permanen, dimulai dari persediaan atau aset, nanti juga dua itu baru nanti modul GLP ya Bapak dan Ibu. Nah, ini terkait rekon eksternal tadi, penyebab paling sering terjadi itu adalah terkait setoran belanja ataupun PNBP ya Bapak dan Ibu. Ah, pertama pada baris belanja, biasanya kan memang baris belanja itu kan otomatis ya Bapak dan Ibu. Tetapi untuk kasus mencatat persetujuan SP2D ini mungkin belum mencatat itu karena sering terlupa. Nah, jadi nanti apabila ada TDK di baris belanja, mohon pastikan sudah mencatat persetujuan SP2D koreksi ya Bapak dan Ibu. Kemudian pengembalian belanja. Ada belum mencatat setoran pengembalian belanja. Nah, ini bisa jadi karena terlupa ya Bapak dan Ibu. Nah, kalau terlupa ya mungkin tinggal dicatat baik di saktinya ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian juga ada kesalahan input data setor saat pembuatan billing. Nah, kesalahan input data store pembuatan billing ini membuat data yang di-span ini otomatis akan salah gitu kode akunnya. Nanti bisa dilakukan koreksi penerimaan negara ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian terdapat koreksi setoran pengembalian belanja tapi belum melakukan perekaman pada sakti ya, ataupun di saktinya belum diperbaiki. Nah, ini hampir sama ya, mungkin sudah melakukan setoran, tetapi lupa melakukan rekaman di saktinya. Di saktinya itu bisa di-upload di menu bendahara, upload penerimaan negara atau setoran ya. Nah, ini ada kesalahan rekam data pada sakti. Nah, mungkin kalau salah nanti biasanya itu akunnya nanti bisa di switch ya dari upload penerimaan negara ke setoran bendahara ya, menu setoran ya Bapak dan Ibu. Nah, ini terkait dengan baris pengembalian belanja dan belanja. Nah, untuk pengembalian belanja ini dipastikan akunnya itu
ada awalnya 5 ya Bapak dan Ibu, karena belanja negara kan 5 ya. Nah, untuk baris pendapatan bukan pajak ini pastikan akunnya itu mulai dari 4 ya. Nah, biasanya yang terjadi kesalahan itu yang pertama belum mencatat setoran PNBP. Ini misalkan tertadi lupa gitu kan. Mungkin sudah mencatat di MPN tapi belum mencatat di menu bendahara upload penerimaan tadi. Kemudian sama seperti pengembalian belanja itu kesalahan input data store saat pembuatan billing. Jadi akan berpengaruh pada aplikasi SPAN. Nah, kemudian kalau sudah dikoreksi ternyata di Sakti juga masih salah. Nah, ini harap direkam ulang ya Bapak dan Ibu. Kemudian bisa juga terjadi kesalahan rekam data setoran pada Sakti. Nah, ini sama ya. Mungkin spannya sudah benar, tapi saktinya mungkin yang tidak cocok gitu kan. Lalu double rekam setoran PNBP. Nah, ini akibatnya selisihnya menjadi mungkin 2 kali lipatnya dari aplikasi SPAN gitu. Baik, tadi terkait dengan rekonsiliasi eksternal ya Bapak dan Ibu. Kalau ini mungkin eh, yang akan menjadi to-do list ya. Dari sekian banyak itu ada to-do list bulanan, triwulanan, semester 1, tahunan, dan to-do list lainnya gitu kan. Nah, nanti di bulan April ini yang akan muncul adalah to-do list bulanan dan triwulanan nih. Biasanya terkait persediaan dan aset nih Bapak dan Ibu. Ada persediaan belum didetailkan. Ini sudah dicatat di modul komitmen, tetapi di operator persediaan belum dilakukan pendetailan nama barangnya dan jumlahnya ya Bapak dan Ibu. Kemudian juga ada aset belum detailkan. Ini sekali lagi sudah dicatat di modul komitmen, tetapi belum dicatat di modul aset ya, belum didetailkan gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah didetailkan, untuk persediaan ini belum approve ya. Nah, ini kalau tadi operator persediaan sama aset ini ke approval, baik dari persediaan maupun aset. Kemudian aset juga harus divalidasi dulu. Nah, aset ini kan 2 kali ya Bapak dan Ibu, selain di-approve, sebelumnya harus divalidasi. Nah, kemudian juga ada reklas persediaan dan aset. Ini misalkan ada reklas keluar persediaan belum RM atau reklas masuk. Kemudian ada reklas persediaan ke aset, reklas keluar tapi belum reklas masuk. Begitu juga sebaliknya Bapak dan Ibu aset ke persediaan. Nah, kemudian juga ada transfer keluar dan transfer masuk. Ini biasa kalau ada pengiriman barang dari kantor pusat gitu kan. Ternyata belum didetailkan di modul aset aset tetap maupun persediaan ya Bapak dan Ibu. Nah, itu harus setidaknya didetailkan, kemudian divalidasi dan approve. Nah, mungkin itu to-do list bulanan ya Bapak dan Ibu. Tipsnya itu memang kita harus kalau untuk dari DIPA kita ya, itu kita harus rajin-rajin melihat bagan akun standar pada RKAKL kita. Nah, itu kan akan membentuk apakah persediaan, kemudian aset tetap dalam hal ini jenis barang-barangnya ya. Karena bisa jadi terkait dengan aset itu untuk pembayaran termin itu masuknya ke konstruksi dalam pengerjaan. Nah, itu terkait dengan to-do list bulanan ya Bapak dan Ibu. Modulnya itu ada modul komitmen, kemudian persediaan aset, approval, dan validator. Baik, untuk yang kemungkinan muncul to-do list bulanan seperti itu. Nah, selanjutnya untuk to-do list triwulanan, itu ada to-do list bulanan tadi. Nah, ini ada transfer keluar masuk, belum transfer masuk. Nah, ini kalau kita mengirim barang ke satker lain ya, atau transfer keluar persediaan belum transfer masuk. Nah, ini untuk persediaan. Ada juga untuk piutang.
Nah, ini untuk kasus tertentu ya, piutang gitu kan. Karena tidak semuanya memiliki Satker memiliki piutang gitu kan. Dan juga untuk pengembalian belanja melebihi realisasi belanja. Ini ini juga kasus tertentu sih Bapak dan Ibu. Nah, tentunya untuk to-do list bulanan, kemudian rekon, KPPN juga selalu monitoring ya. Kemudian nanti kami bantu Bapak dan Ibu dalam penyelesaian to-do list bulanan maupun rekon ya. Jadi jangan khawatir Bapak dan Ibu. Mungkin untuk to-do list semester, nah ini kurang lebih sama ya. Nah, untuk to-do list tahunan, ini ada BAST gantung, SPP, kemudian selisih resiprokal. Nah, ini untuk kasus-kasus tertentu ya, Bapak dan Ibu. Baik. Nah, selanjutnya mungkin tips dan trik rekonsiliasi ya. Nah, ini nanti kita kan juga dari KPPN Fakfak ini selalu menerbitkan monitoring ya, monitoring rekon, monitoring to-do list. Mohon diperhatikan ya Bapak dan Ibu. Dan juga kalau ada pertanyaan mohon segera hubungi kami ya Bapak dan Ibu. Mengingat kalau ini sebenarnya apa ya? Ya langkah mitigasi risiko ya. Kalau kita secepat mungkin jadi nanti di hari-hari mendekati deadline takutnya ada permasalahan terkait jaringan listrik atau apa gitu kan. Nah, nanti ada risiko keterlambatan gitu Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu menghubungi kami lebih awal, tentu kami juga responnya juga apa ya istilahnya bisa lebih cepat ya Bapak dan Ibu. Nah, itu mungkin sebagai langkah mitigasi risiko saja Bapak dan Ibu. Lalu cek berkala to-do list sakti. Nah, ini selain KPPN menerbitkan monitoring, juga Bapak dan Ibu dapat cek berkala ya to-do list saktinya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian melakukan tutup buku permanen setelah semua transaksi selesai dengan memperhatikan Penanganan itu ada sih Bu, rekonsiliasi pakai scan. internal gitu kan. Kayak KPA, Pakakan, Bendahara. Nah, ini kan khusus untuk penutupan buku permanen ini harap berhati-hati ya Bapak dan Ibu. Pastikan semua transaksi telah selesai, kemudian memperhatikan rekonsiliasi internal tadi untuk khusus di semesteran ya Bapak dan Ibu. Tadi ada UAK PB sama UAK PA itu dipastikan sama ya Bapak dan Ibu terkait neracanya gitu kan. Lalu untuk ini terkait yang pertama yang to-do list tadi terkait to-do list ya, kemudian tutup buku permanen. Nah, ini untuk rekon eh membaca kembali bagian akun 5 sekian sekian pada DIPA atau pada POK dengan nanti aset dan persediaan yang akan terbentuk ya Bapak dan Ibu. Nah, ini untuk LK UAKPA untuk langkah mitigasi juga ya Bapak dan Ibu supaya tidak ada salah catat nih karena bisa jadi misalnya harusnya bentuk persediaan malah didetailkan sebagai aset gitu kan. Contoh 526 itu kan akun belanja yang diserahkan ke masyarakat itu harusnya menjadi persediaan, tapi kalau dicatatnya aset nanti akan muncul di to-do list sakti gitu. Untuk ini ya Bapak dan Ibu kita juga sudah menyiapkan link tree. Di sini ada layanan rekonsiliasi dan to-do list, ada pendetailan akun pada BAST modul komitmen. Nah, di sini kalau misalkan Bapak dan Ibu buka itu nanti akan muncul ini akun sebelah kiri dengan uraiannya. Nah, ini bisa Bapak dan Ibu cocokkan dengan DIPA atau POK Bapak dan Ibu. Nah, nanti akan ada BMN yang akan menjadi hasil akhirnya gitu ya. Ini tadi misalnya 526 gitu ya Bapak dan Ibu. Contohnya, nah ini 526113 gedung dan bangunan untuk diserahkan ke masyarakat Pemda. Ini nanti hasilnya akan jadi persediaan gitu Bapak dan Ibu. Bukan bukan aset ya, bukan aset dalam hal ini gedung dan bangunan atau KDP. Nah, ini Bapak dan Ibu dapat mengakses ya di link tree kami. Tentu ini sebagai preventif ya untuk BAS untuk ya mencatat di
mencatat BAST pada modul komitmen. Kemudian juga bisa membaca lagi ya terkait dengan penggolongan dan kodifikasi BMN. Ini sudah ada di Linktree ya Bapak dan. Ya. Nah, ini terkait dengan tadi ya bagian akun standar ya Bapak dan Ibu. Menjadi perhatian ya karena itulah yang akan membentuk laporan keuangan nanti. Nah, selanjutnya untuk penyetoran ya, ini terkait rekon ya. Biasanya Satker masih sulit membedakan pengembalian belanja TAB dan PNBP TAYL ya. Nah, ini kalau untuk pengembalian belanja tadi akunnya 5 sekian, 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 sekian. Kalau untuk PNBP tahun anggaran yang lalu itu dimulai dari 4 ya Bapak dan Ibu. Tapi untuk kalau Bapak dan Ibu ragu bertanya nanti bisa bertanya ke kami juga sih Bapak dan Ibu gitu. Nah, untuk pengembalian belanja tahun lalu nih Bapak dan Ibu, itu pastikan menyetor dengan kode akun 4259 sekian sekian. Nah, ini nanti tentunya dispannya sendiri cocok, disaktinya juga cocok ya Bapak dan Ibu. Nanti akan muncul lah pokoknya intinya di Monsaktinya Bapak dan Ibu terkait rekon. Nah, kemudian ini ada tips dan trik rekonsiliasi. Tadi ada membaca referensi kode akun ya pada aplikasi Omspan. Nah, ini ada aturannya juga terkait dengan perdirjen ya. Bahkan akun standar ini khusus untuk akun yang menjadi persediaan atau aset tetap. Bisa membaca PMK secara mandiri atau kami juga menyediakan pada Linktree Sedap 067 nih Bapak dan Ibu. Oke. Nah, ini terkait rekon to-do list ya. Semoga bisa materi yang tadi semoga bisa mencerahkan Bapak dan Ibu. Jangan ragu untuk bertanya atau berkoordinasi dengan kami ya di KPPN Bapak dan Ibu. Ya kami mungkin tunggu ya tindak lanjut monitoringnya dan kalau ada permasalahan nanti bisa hubungi kami Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya ini terkait dengan laporan WAKPA. Jadi kalau tadi rekonsiliasinya itu upaya ya untuk meningkatkan kualitas laporan WAKPA. Nah, yang menjadi permasalahan atau istilahnya PR bagi kita bersama adalah tentu output dari LK WAKPA gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, ini menurut PMK nomor 232 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi ini LK ini terdiri dari pernyataan tanggung jawab, RLA, LO, LPE, neraca, dan CALK. Kemudian yang terbaru itu ada telaah laporan keuangan. Nah, fungsi dari telaah laporan keuangan ini untuk memastikan bahwa kita sudah meneliti ya dari laporan yang kita buat gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, mungkin untuk catatan atas laporan keuangan dan telaah laporan keuangan ini kami juga sudah menyediakan bantuan ya Bapak dan Ibu karena eh, ini kalau CALK ini istilahnya apa ya? Ada aplikasinya ya dari KPPN Manokwari, tetapi itu nggak serta-merta langsung jadi CALK produk gitu kan. Harus diedit sedikit, kemudian dikasih beberapa penjelasan. Kemudian juga ada telaah laporan keuangan, itu juga ada aplikasinya, dan Bapak dan Ibu sudah sering bikin ataupun ada format Excel-nya. Nah, Bapak dan Ibu bisa mengunjungi ya Linktree kami, Linktree Sedap. Ini ada beberapa bantuan, mulai dari format surat penyampaian. Nah, ini kan nanti untuk format surat penyampaian ini bisa digunakan kalau Bapak dan Ibu belum familiar ya, gitu. Atau mungkin pada bulan sebelumnya berbeda operator ya Bapak dan Ibu. Nah, surat penyampaian ini bisa diinput nanti di Monsakti Bapak dan Ibu. Nah, bersamaan dengan itu, Bapak dan Ibu dapat mengumpulkan soft copy LK Wakpa pada link berikut ya, Bapak dan Ibu. Jadi ada dua, nanti ada
surat pernyataan, dan soft copy LKU Akpa. Nah, untuk bantuannya sendiri itu ada format telaah Excel dan juga ini ada aplikasi Invasi 065, CLK, dan telaah otomatis dari KPPN Manokwari ya Bapak dan Ibu. Mungkin ini bisa membantu ya Bapak dan Ibu. Kalau untuk beberapa satker ini memang saya coba cek itu sudah menggunakan aplikasi Invasi ya, teman harus diedit gitu ya Bapak dan Ibu, harus mungkin lebih istilahnya mungkin dirapikan lagi ya Bapak dan Ibu gitu. Nah, langkah-langkahnya ya Bapak dan Ibu. Pertama, harus tutup buku ini. Tutup buku periode 14 dulu di aplikasi Sakti. Karena untuk pengiriman surat penyampaian pada Mon Sakti itu mensyaratkan tutup buku periode 14. Untuk info yang terbaru, tutup buku ini mungkin bisa dilaksanakan setelah tanggal 6 nih. Yang info yang saya dapatkan ya Bapak dan Ibu. Jadi langkah yang pertama tadi tetap tutup buku periode 14 dulu dengan koordinasi ya dengan UAPPA wilayah ataupun eselon 1 Bapak Ibu ya atau mungkin kementerian ya. Kemudian kalau sudah tutup buku tadi membuat surat penyampaian untuk diupload di Monsakti. Nah, formatnya tadi bisa melihat di Linktree Sedap 067. Lalu membuat laporan WAKPA dengan sistematika sesuai dengan PMK 232 232 tahun 2022 bisa dengan alat bantu yang tersedia ya Bapak dan Ibu. Nah, terakhir itu untuk penyampaian LKU WAKPA suratnya ada di Monsakti ya tadi Bu, Bapak dan Ibu. Untuk PDF LK-nya itu dikirim melalui Gform yang ada di Linktree Sedap 067. Jadi ada dua, surat penyampaian dan PDF LKU WAKPA. Nah, untuk tips dan trik, kembali lagi mungkin apabila ada pertanyaan atau kendala mungkin hubungi kami sedini mungkin. Jadi semakin Bapak dan Ibu cepat menghubungi kami juga mungkin sudah memetakan resources kami untuk apa ya istilahnya, untuk istilahnya membagi waktu ya, bagi waktu karena ada beberapa satuan kerja juga yang seperti mungkin Dekon TP yang perlu perhatian khusus kami juga Bapak dan Ibu gitu. Kemudian pastikan sudah lengkap. Nah, ini tadi ya Bapak dan Ibu sesuai dengan PMK 232 ada 7. Ini sudah termasuk dalam satu PDF dan juga surat penyampaian. Nah, terakhir Bapak dan Ibu dapat menggunakan alat bantu yang tersedia pada Linktree Sedap 067 tadi. Baik, mungkin ini semoga bisa membantu Bapak dan Ibu ya terkait dengan pelaporan LKU WAKPA. Nanti apabila ada kendala, hubungi kami ya Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya mungkin tutorial LPG penerimaan via Sakti. Mungkin izin untuk melakukan eh, tutorial ya Bapak dan Ibu. Ini caranya hampir mirip-mirip dengan LPG Bendahara kemarin. Yang pertama itu membuka akun Sakti Bendahara OPR. Dalam hari ini yang memiliki role bendahara penerimaan ya Bapak dan Ibu. Coba kita buka dulu. Nah, setelah mungkin muncul, saktinya bisa ke menu bendahara, ke cetak laporan. Kemudian pilih LPG bendahara penerimaan. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini Bapak dan Ibu dapat memilih jenis laporannya itu laporan
pertanggungjawaban bendahara penerimaan dengan tanggal pelaporan pada hari terakhir bulan berkenaan. Nah, ini berhubung karena Aprilnya belum selesai, kita coba untuk simpannya bulan Maret ya Bapak dan Ibu. Nah, ini nanti akan keluar seperti ini. Lalu kita bisa klik simpan. Sebelum klik simpan, kita mengisi informasi kas fisik ya Bapak dan Ibu. Nah, ini dengan data dukung rekening koran dan juga data kas di brankas. Nah, ini diisi. Kemudian sebelum klik simpan juga harap dipastikan sama antara informasi kas fisik dengan pemindahan kas. Dalam hal ini untuk kas tunai ini sama dengan kas tunai bendahara penerimaan. Kemudian untuk kas bank ini sama dengan kas bank bendahara penerimaan. Nah, ini bisa diintip di pojok sini ya Bapak dan Ibu. Biasanya ada gini kan. Gini tuh. Kita balik lagi coba. Baik. Nah, selanjutnya ya apabila udah dipastikan sama, silahkan mengisikan penjelasan selisih kas. Tidak ada gitu ya Bapak dan Ibu. Tidak ada. Nah, selanjutnya bisa klik simpan. Nah, ketika klik simpan ini kita memilih penanda tangan ya, baik bisa KPA, bisa PPK gitu kan. Nah, dalam hal ini kita pilih KPA ya Bapak dan Ibu. Nah, nanti ini juga yang akan mengkonfirmasi LPG kita ini akan divalidasi oleh APR, dalam hal ini KPA, atau VAL ya, dalam hal ini PPK. Kemudian klik simpan di sini itu fungsinya juga untuk melakukan ini ya Pak ya, memproses konsep ya, atau file yang dihasilkan seperti LPG bendahara penerimaan, hasil pemeriksaan kas, dan laporan detail rekening. Nah, setelah klik simpan nanti akan muncul kuning seperti ini. Mohon ditunggu atau bisa juga diklik seperti ini, Bapak dan Ibu. Nah, kalau sudah hijau, ini selanjutnya kalau ada rekening koran, nah ini bisa diupload di sini ya Pak dan Ibu, di bawah tulisan saldo valid ini. Silakan diupload di sini untuk rekening korannya. Nah, untuk selanjutnya sebelum dikirim ke KPA, Bapak dan Ibu dapat mengunduh semua file LPG hasil klik simpan tadi ya Bapak dan Ibu dengan cara klik preview. Kan ini dipilih dulu preview. Nah, ini kita bisa download di pojok kiri sini ada daftar dokumen. Nah, ini kita download semua ini Bapak dan Ibu. Kalau sudah di-download, kita cetak ya dari konsep LPG bendahara penerimaan, hasil pemeriksaan kas, dan konsep laporan detail rekening. Ini yang ada tulisan konsepnya nanti bisa dicetak dan dilakukan penandatanganan bersamaan dengan pengiriman KPA ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau sudah terunduh semua, langkah selanjutnya adalah kirim ke KPA. Nah, ini tadi ada cara ya, mungkin kita refresh kembali lagi terkait pengirimannya. Tadi pertama mengisi pemeriksaan kas dan memastikan jumlah pemindahan kas sama dengan pemeriksaan kas. Lalu klik simpan untuk generate dokumen. Generate dokumen ini yang bawah ini ya, sekaligus memilih siapa penanda tangannya. Fungsi dari klik simpan. Kemudian upload rekening koran.
Nah, setelah itu download semua dokumen hasil generate. Untuk yang bertanda konsep harap dicetak dan diserahkan ke penanda tangan. Nah, selanjutnya apabila udah selesai semua, bisa dikirim ke KPA atau PPK ya, kalau Bapak dan Ibu klik simpannya PPK tadi. Nah, ini kalau sudah terkirim ke KPA akan muncul seperti ini, batal kirim ke KPA. Nah, selanjutnya untuk role bendahara sudah selesai. Selanjutnya ini validasi ya yang dilakukan oleh KPA. Pertama membuka akun Sakti KPA dalam hari ini approval atau PPK validator. Nah, ini untuk Bapak dan Ibu yang biasanya dirangkap. Kalau untuk KPA pastikan yang approval. Kalau untuk PPK pastikan yang validator ya Bapak dan Ibu. Ini karena kita tadi kirim ke KPA, masuk ke approval. Approval Satker. Kita masuk ke menu bendahara, kemudian menu validasi ya Bapak dan Ibu. Ini ada validasi LPJ bendahara. Kita pilih dulu LPJ bendahara penerimaan di sini. Nah, ini ada statusnya yang bulan Maret tadi ya, belum validasi KPA. Ini kita bisa klik segitiga dan memastikan tombol validasi hijau. Ini hijau ya Pak dan Bu. Kemudian kasih keterangan. Nah, ini prosesnya bersamaan dengan permintaan tanda tangan tadi ya dari konsep yang sudah dicetak tadi ya Bapak dan Ibu. Kita bisa klik simpan. Ini statusnya sudah validasi KPA. Nah, ini statusnya sudah validasi KPA, artinya dari KPA sudah selesai. Ini balik lagi ya Bapak dan Ibu ke bendahara. Kita refresh. Mungkin kalau kita refresh tampilannya akan mengulang seperti awal. Tadi silakan diklik saja laporan LPJ bendahara penerimaan dan tanggal bulan berkenaan. Tuh kan. Nah, statusnya sudah divalidasi KPA atau PPK. Selanjutnya kita melakukan upload eh, atau konsep tadi yang sudah ditandatangani oleh KPA atau PPK. Di sini ada tulisan upload ya Bapak dan Ibu. Kemudian bisa memilih jenis dokumen yang akan diupload. Yang pertama mungkin LPJ bendahara penerimaan. Nah, ini misalnya sudah ada dokumen yang sudah ditandatangani ya Bapak dan Ibu. Nah, sudah dipilih nanti klik upload ya Bapak dan Ibu. Nah, nanti kalau sudah diupload akan ada keterangan di file LPG ini tulisannya uploaded. Artinya sudah diupload. Saya bisa melengkapi dokumen yang lain. Ini misalkan hasil pemeriksaan kas. Kita choose dulu dan kita klik upload. Nah, terakhir ada laporan detail rekening. Nah, kita bisa choose dan upload juga. Nah, setelah semuanya selesai, pastikan ada 5 ya Bapak dan Ibu. Ada LPJ, hasil pemeriksaan kas, laporan saldo rekening. Untuk konfirmasi negara non-pajak dan pajak ini sudah otomatis dari saktinya. Jadi apabila Bapak dan Ibu ada konfirmasi penerimaan negara yang dicatat di sakti, menu setoran atau upload, nah nanti akan
otomatis masuk ke sini ya. Nah, ini kalau sudah semuanya clear, bisa dikirim ke KPPN. Nah, ini statusnya setelah dikirim Satker ya Bapak dan Ibu, berarti LPG sudah terkirim ke KPPN. Tinggal menunggu KPPN untuk approve. Mungkin itu ya materi terkait dengan validasi dan pengiriman terkait LPG bendahara penerimaan. Nah, tadi kita refresh sedikit ya Bapak dan Ibu. Untuk KPA ini bersamaan dengan tanda tangan itu membuka segitiganya tadi, kemudian memberikan validasi hijau dan memberikan keterangan, lalu klik setuju. Klik setuju dan klik simpan ya Bapak dan Ibu. Lalu kembali ke bendahara untuk upload LPG, laporan detail rekening dan hasil pemeriksaan kas yang sudah ditandatangani KPA atau PPK, kemudian melakukan pengiriman ke KPPN. Nah, itu mungkin terkait dengan LPG bendahara ya. Semoga bisa membantu Bapak dan Ibu. Nanti apabila ada kendala juga bisa menghubungi kami ya Bapak dan Ibu. Nah, ini kemudian ini kemarin ada yang sebelumnya di pertemuan sebelumnya ada yang bertanya apakah ada sanksi terkait dengan keterlambatan laporan keuangan LPG maupun rekon. Eh, Jawabannya adalah ada Bapak dan Ibu. Jadi untuk keterlambatan terkait rekon, LPJ, LK Wakpa ini nanti ada SP2S ya, surat pemberitahuan pengenaan sanksi dan ketidakpatuhan. Nah, ini eh, nanti akan melakukan atau akan ada penolakan SPM kecuali SPM LS, belanja pegawai, SPM LS, pihak ketiga, dan SPM pengembalian. Nah, ini kan terkait punishment ya Bapak dan Ibu, semoga bisa menjadi perhatian bersama ya. Nanti kami juga membantu untuk eh, monitoring ya Bapak dan Ibu supaya menghindari ya SP2S ini kami juga menghindari SP2S tersebut gitu kan. Nah, selain sanksi juga mungkin nanti akan ada apresiasi bagi Satker juga yang mengirim LK, LPG secara cepat kemudian terbaik gitu ya. Nah, untuk sebelum materi ditutup, Bapak dan Ibu jangan lupa mengunjungi Linktree Sedap Menu 67 ya Pak dan Ibu untuk kontak, kemudian layanan rekon, layanan LPG, kemudian LK Wakpa. Nah, kami sediakan link trip berikut, semoga bisa membantu banyak Bapak dan Ibu. Nah, demikian mungkin materi dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Dona selaku MC. Baik, terima kasih Mas narasumber, Mas Abi. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita masuk ke sesi tanya jawab. Sebelumnya izin Mas Abi ada pertanyaan di kolom chat dari Pak Rahmadi Kokas. Pertanyaannya akan saya bacakan. Yang pertama, apakah nanti akan ada sanksi bila tidak mengirim LK? Kira-kira apa sanksinya? Yang kedua, untuk selisih LPJ kalau di atas 1 juta karena ada uang UP yang hilang, apa diperbolehkan? Yang ketiga, untuk KPA, apa harus tanda tangan LPJ versi sakti? Bisa diwakili oleh Kepala Bagian Umum, kah? Mungkin itu saja, Mas Abi. Dipersilakan, Mas. Baik, terima kasih Pak Rahmadi Kukas atas pertanyaannya. Mungkin untuk jawaban yang nomor satu ya, Bapak dan Ibu tadi sudah, eh, nah ini sudah dijawab juga oleh Mas Faisal ini. Ada sang, ada sanksinya ya Bapak, itu terkait SP2S tadi, yaitu penundaan penerbitan SP2T atau SPM ya. Jadi itu ya Bapak Pak Ramadi gitu.
Selanjutnya, untuk KPA, apa harus tanda tangan LPJ versi sakti atau bisa diwakili oleh Kepala Bagian Umum? Untuk KPA tadi kan bisa dimintakan ke PPK ya apabila berhalangan ya Bapak. Jadi pilihannya dua ini, KPA atau PPK gitu kan. Nah, untuk pertanyaan yang nomor dua ini untuk selisih LPJ eh 1 juta ya Pak dan Ibu. Ini untuk uang tunai ini nanti dari saktinya akan merah ini Bapak dan Ibu. Jadi kalau untuk selisih uang tunai ini, untuk selisih, kalau nggak salah selisih tunai, selisihnya cukup banyak ya Bapak. Ini akan nanti akan merah, jadi tidak bisa mengirim gitu ke KPPN. Jadi mungkin jawabannya tidak diperbolehkan ya Bapak dan Ibu. Jadi harus mungkin kalau hilang harus dikembalikan lagi ke kas bendahara Bapak dan Ibu. Baik, mungkin itu jawaban dari kami Mbak Dona. Mungkin. Baik, terima kasih Mas Abi. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Apakah ada yang kurang jelas bisa ditanyakan? Baik, Bapak Ibu sekalian. Dari Manfakfak. Pak Parno, disilakan Pak. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin dalam membuat LPJ ini banyak faktor yang mempengaruhi kecepatan dan ketepatannya. Terutama apabila LPJ ini dibuat santai-santai dan terdapat selisih, maka untuk penyelesaiannya itu agak susah. Tetapi kalau kita menginput LPJ sesuai dengan fakta yang ada, itu biasanya tidak terjadi selisih. Jadi bagaimana trik kita supaya LPJ ini bisa tidak terjadi selisih seperti tadi yang dialami dari Kokas, mungkin kita harus disiplin di dalam menginput transaksinya. Nah, itu di dalam PMK kan di PMK nomor 190 sudah dijelaskan bahwa apabila terjadi kehilangan itu merupakan tanggung jawab bendahara. Nah, jadi kalau hanya 1 juta ya itu bagaimana bendahara menggantinya? Ya, itu karena sudah jelas di dalam PMK 190 itu. Nah, itu jadi mungkin saya memberikan solusi kepada yang dari Kokas apabila ada terjadi kehilangan, ya itu sudah jelas dijawab di dalam PMK 190 itu. Merupakan tanggung jawab penuh daripada bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran. Nah, bagaimana sih mitigasi untuk supaya mengatasi apabila terjadi selisih? Saya kira kita harus membandingkan antara rekening koran dengan BKU yang ada. Jadi kita cetak rekening korannya, kemudian kita cetak juga LPG-nya, maka di situ kita bisa mencari selisihnya di mana terjadi kesalahpahaman atau menginput transaksinya itu. Jadi dengan menggunakan CMS, mungkin dengan tanggal 30 kita sudah bisa mencetak rekening koran dan kita sudah bisa membuat BKU, maka di situ sudah ada apa? Kita bisa membandingkan antara dua faktor ya, antara rekening koran dengan BKU. Maka apabila terjadi selisih disitulah kita bisa mengantisipasi atau menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian keterlambatan di dalam menyetor pajak lewat aplikasi Sakti. Misalnya kalau kita store tanggal 30
Mungkin terbacanya di Sakti mungkin tanggal 1. Jadi kalau bisa pajaknya itu di store sebelum akhir-akhir bulan berakhir. Jadi nanti sudah tanggal 30 itu data sudah fix, sudah ada di Sakti. Nah, kalau misalnya tadi malam baru kita store, otomatis hari ini belum terbaca. Ya, mungkin besok baru terbaca. Ya, jadi untuk apa itu meminimalisir apa balance sheet daripada rekening koran dan BKU. Nah, itu mungkin sekedar saya sharing saja kepada KPPN Bapak, terutama pada Mas Abi. Nah, terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Terima kasih. Silakan. Iya. Terima kasih Pak Guru atas solusinya. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Guru dapat bermanfaat ya untuk Bapak Ibu sekalian. Solusi yang bagus ya Pak. Terima kasih atas sarannya Pak. Mungkin dari Bapak Ibu sudah tidak ada pertanyaan lagi. Baik, mungkin untuk sesi tanya jawab. Oh, ada pertanyaan satu lagi sebelum ditutup ternyata. Pak, kalau mau nanya CMS-nya. Mas Abi mungkin bisa jawab, Mas. Baik, Pak Dona, mungkin bisa dijelaskan ya Pak, CMS-nya mandek seperti apa atau proses pengajuannya atau terkait dengan fiturnya ya Bapak dan Ibu? Mungkin terkait pengajuannya ya Pak. Oh, dari Bank BRI ya. Mungkin nanti bisa diinfo ya Pak ya ke kami. eh Nanti kami tindak lanjuti Pak. Mungkin cukup itu sih Pak solusinya. Kalau mandeknya pengajuan ya Pak ya, kami bantu up ya Pak. Mungkin nanti saya hubungi ya Pak ya. Oke, siap. Terima kasih Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Rahmadi atas pertanyaan-pertanyaannya. Dan juga terima kasih Pak Guru, Pak Parno atas solusi dan apa yang disampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Dan terima kasih juga untuk narasumber atas materinya pada hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin kita cukupkan saja sesi tanya jawab karena sudah tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti kalau ada yang kurang jelas, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi narasumber Mas Abi atau langsung datang ke KPPN Fakfak aja. Mungkin sebelum kita tutup terlebih dahulu, marilah kita mengambil gambar. Bapak Ibu dipersilakan untuk on kamera. Dan dalam hitungan ketiga, saya akan mengambil gambar. Bapak Ibu dipersilakan untuk tersenyum. Hitungan akan saya mulai. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya dan kami mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan dari kami. Dan sekian acara hari ini, marilah kita tutup dengan satu buah pantun terlebih dahulu. Berwisata ke Desa Arguni, Cakep. melihat banyak burung cendrawasih. Cukup sekian acara hari ini, kami pamit dan terima kasih. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Makasih Bapak dan Ibu sekalian. Makasih Pak Parno ini tadi materinya izin saya masukin ya Pak ya. Terima Ya kasih Mas Pak. Abi. Makasih Pak. Siap. Ah. Pak Abi izin japri. Oh iya Bu, siap. Silakan Ibu Jen. Bu kemarin untuk CMS-nya udah keluar belum ya Bu ya? Ini pilihan KPPN Fakfaknya untuk penyetoran pajak kemarin.
atau masih belum muncul juga? Mungkin bisa diinfo juga, Bu. Mas Abi, kalau kita store pajak kan kita tidak memilih KPPN. Nah, Oh ya, Pak, store. itu dia Hmm. otomatis keluar bukti store-nya itu dia otomatis. Oh ya, Pak. Jadi ya, pada saat kita menyetor, kita kan hanya membuat kode billingnya. Sesudah itu kita store, kita OTP. Nah, dia nanti keluar bukti store-nya itu dia otomatis tertulis itu KPPN berapa. Itu kita tidak bisa intervensi. Oh iya, Pak. Nah, jadi dari sistem yang ada dari sistem. Saya ada store tadi malam tapi belum terbaca. Nanti coba saya share bukti store-nya apakah sudah ada perubahan atau belum. Iya, Pak, siap, Pak. Kalau memang sudah ada dikoreksi. Oh iya, siap, Pak. Mungkin Ya, itu ya, Pak ya. Ya, makasih ya, Pak ya. Nanti ya, coba saya japri juga, Pak. ya, siap. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin eh, kalau mau meninggalkan Zoom, bisa meninggalkan Zoom, Bapak dan Ibu. Terima kasih atas Oh ya Mas, ada pertanyaan, satu Pak. ini Mas. Di dalam CMS itu kalau kita menyetor pajak, kita pada saat kita memvalidasi itu harus menggunakan Mozilla. Jadi dia tidak bisa menggunakan Chrome. Ya, dia harus menggunakan Mozilla CMS-nya. Baru dia mau di OTP. Berarti browsernya ya, Pak ya. Ini Ya, CMS BRI browsernya. ya, Pak ya. Kemarin di Kemenak Fakfak mengalami hal itu, kemudian saya berikan solusinya. Ya, beliau Ibu Sumarni itu bisa memberikan OTP-nya. Oh Ya. iya, Pak. Mbak Sumarni bagaimana? Sudah berhasil? Sudah Pak, sudah bisa Oke. dia proper, bukan OTP Oh, dia ya. propernya di itu. Ya. Tapi Ya. pakai Mozilla bukan di Google Chrome. Kalau di Google Chrome begitu klik dia hilang. Oh iya, Bu. Siap, Bu. Iya, sudah Siap, berhasil siap, kemarin Bu. bayar pajak. Ya. Ini izin ya Pak Reski, untuk LPG bendahara penerimaannya bisa dicoba besok ya Pak ya. Tadi saya juga sudah coba buat nyetak bulan April, tapi belum bisa. Jadi mungkin nanti pada referensi ininya otomatis nih dari kantor pusat, terus bisa dibikinnya untuk LPG bendahara penerimaan besok ya Pak ya. Nah ini belum terupdate menu cetak laporannya. Nah, ini memang belum, mungkin nanti kita ubah di menu referensi ya, Mas ya. Jadi mohon ditunggu ya, Mas ya. Oke. Baik, Pak, Bapak dan Ibu izin menutup Zoom ya. Mungkin kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa hubungi kami via chat. Terima kasih atas atensi Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.